بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir di masjid kita tercinta untuk melaksanakan subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang insya Allah menjadi harapan kita semua. Kita ingin hidup bahagia. Dan doa yang selalu kita baca, pastilah doa yang juga berisi tentang bagaimana kita meraih hidup bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu cara untuk meraih bahagia adalah hidup qanaah, hidup dengan merasa cukup. Merasa cukup bukan berarti serba cukup. Bisa jadi banyak yang masih kurang, tapi kalau kita merasanya cukup, insya Allah tidak akan pernah, dalam bahasa Jawa itu ngoyo. Ngoyo itu memaksakan diri untuk meraihnya. Karena biasanya kalau ngoyo, kalau berusaha dengan maksimal, dengan memaksakan diri dan sebagainya, biasanya ada kecenderungan seperti minum air laut. Tidak pernah haus, tidak pernah kenyang, dan terus saja sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan kenikmatan itu datang silih berganti. Tidak pernah ada yang abadi. Mengapa? Karena dunia ini memang berputar. Kadang kita di atas, di tengah, di bawah, naik lagi, dan seterusnya. Karena itu, maka kita harus menyikapi kekayaan, kekuasaan, jabatan, kenikmatan itu dengan sikap yang wajar. Tidak sampai kemudian dalam tanda petik menyembahnya, menjadikannya orientasi utama di dalam hidup ini. Perubahan dan dinamika dalam hidup itu sesuatu yang niscaya. Hari ini kaya, boleh jadi besok ditahan KPK, lalu jatuh miskin. Hari ini berkuasa, mungkin lusa menjadi tersangka. Itulah kehidupan ya. Dan masuk penjara karena berbagai kasus ya. Imam Al-Jauzi pernah berkata, siapa yang bersikap dan belajar qanaah, hidupnya selalu bahagia. Nah, atas pernyataan inilah saya angkat topik ini. Sebaliknya, siapa yang berlaku tamak, rakus, ia akan menderita sepanjang masa. Jadi orang yang hatinya tamak, rakus, ingin semuanya diraih dengan menghalalkan segala cara, pada dasarnya itulah orang yang menderita, orang yang tidak pernah merasa tenang hidupnya. Qanaah merupakan kunci kekayaan, terutama adalah kekayaan hati. Orang yang qanaah itu pasti tidak akan serakah, tidak akan egois, tidak akan tamak, sehingga tidak mudah tergoda oleh kekayaan duniawi. Orang lain boleh kaya, kita tetap bisa tersenyum. Tapi kalau orang lain kaya dan kita cemberut, aduh kenapa nggak saya yang kaya, dialah yang menderita. Sesungguhnya seperti itu. Nabi SAW pernah bersabda, laisal ghina an kathratil amwal awil a'rad walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan bukan terletak pada banyaknya harta. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati kita. Kekayaan hati menjadi obat bagi penyakit dengki, serakah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu banyak harta itu merupakan kekayaan? Abu Dzar terdiam saja.
tidak menjawab. Pertanyaan ini lalu dijawab sendiri oleh Nabi. Kekayaan hakiki adalah kekayaan hati. Kemiskinan sejati adalah kemiskinan hati. Siapa yang memiliki kekayaan hati, maka kondisi duniawi apapun yang dialaminya tidak akan mendatangkan kemudorotan baginya. Sebaliknya, siapa yang miskin hati, maka apapun yang melebihi isi dunia ini tidak akan pernah mencukupinya. Dalam hadis yang lain kita juga pernah baca, seandainya anak Adam itu diberi satu lembah isinya emas, dia pasti ingin lembah kedua, ketiga, dan seterusnya, dan isinya emas pula. Jadi kalau sudah soal kekayaan, manusia itu kerap kali tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itu dengan qanaah kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Padahal kata Allah, hambanya yang bersyukur itu nggak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali. Kalau Allah sudah ngomong seperti itu, berarti dari sekian banyak hamba-hambanya itu, hambanya sendiri ya, itu nggak banyak yang pandai bersyukur ya. Yang pandai bersyukur hanya sedikit. Kemudian yang menarik, di dalam Al-Quran sifat-sifat manusia yang negatif itu diuraikan sedemikian banyak. Contohnya misalnya innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Keluh kesah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit curhat, dikit-dikit merasa ini, merasa itu. Selain itu juga kikir, ketika sudah punya kekayaan, punya rizki, cenderung memproteksi dan cenderung tidak mau diberikan kepada orang lain. Padahal itu bukan miliknya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila dia mendapatkan kebaikan harta, ia amat kikir. Di ayat-ayat yang lain juga dijelaskan bahwa manusia itu cenderung kufur, kafuro, cenderung banyak mendebat, cenderung putus asa, yaus, cenderung tidak mau berbagi, dan seterusnya. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, qanaah itu intinya adalah merasa cukup, puas, dan ridho terhadap harta yang sedikit. Kalau yang sedikit bisa merasa cukup, bisa ridho, apalagi yang banyak. Kalau tamak sebaliknya, semakin banyak semakin kurang. Semakin melimpah mestinya rizkinya, karena kurang disyukuri tadi, maka dia akan semakin terus merasa haus dan merasa ingin mendapatkan lebih lagi. Apalagi manusia itu, ini sifatnya yang lain yang juga dijelaskan oleh Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sungguh-sungguh senang terhadap harta benda, syadid, luar biasa. Dan itu Allah yang menjelaskan seperti itu. Bahkan ada yang pernah mengatakan, andaikan dia tahu besok itu meninggal, dikasih duit juga pasti masih mau. Jadi qanaah itu tak ubahnya seperti rem. Kalau kita punya mobil, ada remnya, itu kan bisa membuat laju mobil itu tidak bablas, tidak blong. Jadi qanaah itu seperti rem yang dapat mengendalikan nafsu duniawi, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur dan ridho menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Qanaah yang ditulis oleh Ibnu Sunni, beliau mendefinisikan qanaah itu sebagai sikap ridho, sikap menerima dan senang dengan yang diberikan oleh Allah. Seorang dinilai bersifat qanaah apabila dia ridho. Nah, kata ridho ini kan relatif ya. Tapi kalau kita menyikapi semua pemberian Allah itu dengan senang, dikasih sedikit ya senang, dikasih banyak ya apalagi, niscaya itu membuat hati kita tidak tamak, tidak seperti kehausan yang sangat haus lantas ingin serba dituruti. Sikap qanaah itu lahir dari kesadaran diri bahwa yang menentukan besar kecilnya rizki atau apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah Allah sendiri. Karena Allah itu maha meluaskan, memudahkan, membentangkan rizki dan maha menyempitkan serta menyulitkan. Dan di antara hukum kehidupan itu seperti itu. Andaikan semua manusia itu dibuat kaya, bagaimana kita nanti bisa bersedekah kepada yang miskin? Bagaimana zakat itu bisa disalurkan kepada yang berhak menerima?
Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Sesungguhnya Tuhanmu yang melapangkan, memudahkan, membentangkan, melimpahkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti kesadaran bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Khairur Razikin penting kita tanamkan dalam diri kita, agar jangan sampai semua yang kita raih itu seolah-olah hasil karya sendiri, seolah-olah karena kehebatan sendiri. Padahal Allah yang mengatur, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang membagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah salah satu sifatnya adalah Maha Kaya dan Maha mencukupi. Ini penting keimanan seperti ini, karena seringkali orang mengeluh, Allah kayaknya nggak adil ya. Yang sama-sama dulu satu level itu bisa seperti ini kekayaan, tapi saya kok tidak gitu. Di dalam Quran disebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan sekaligus memberikan kecukupan. Kalau banyak dan nggak cukup atau merasa nggak cukup, ya benar-benar memang nggak cukup. Tapi kalau sedikit kita syukuri dan kita anggap itu cukup, maka itu justru yang membuat kita bahagia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sikap qanaah ini dibangun di atas kesadaran moral bahwa ukuran kemuliaan dan kekayaan seseorang tidak terletak dari banyak sedikitnya rizki. Itu relatif. Bagi saya misalnya uang 100.000 itu sangat berharga, bisa untuk makan sehari misalnya. Tapi bagi orang lain, bagi orang tertentu boleh jadi 100.000 nggak ada apa-apanya. Apalagi misalnya disikapi dengan ini juga paling sekali buat ke warung habis gitu, misalnya seperti itu. Oleh sebab itu dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ya'khud anni haula al kalimat faya'mal bihinna au ya'lamuhunna may ya'mal bihinna. Qala Abu Hurairah fakultu ana ya Rasulullah fa akhadha biyadi fa adda khamsan ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksir ad-dhahak fa inna kasratad dhahak tumitu al-qalb. Ini Nabi pernah berpesan kepada Abu Hurairah, jauhilah segala yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik dalam beribadah. Merasa puaslah atau merasa cukuplah dengan setiap rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi definisi kaya menurut Nabi bukan kuantitatif tetapi kualitatif, bukan ukuran banyaknya harta, tetapi seberapa jauh kita bisa menerima kekayaan itu. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau merasa aman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi muslim sejati. Dan jangan engkau memperbanyak canda tawa karena dapat mematikan hati. Itulah pesan Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa qanaah itu sangat penting dalam hidup yang serba digital, serba material ini? Pertama, qanaah dalam berbagai hal termasuk jabatan politik itu sangat penting karena berfungsi sebagai benteng moral. Namanya benteng berarti pelindung diri dari kemungkinan kolusi, korupsi, dan seterusnya. Lebih-lebih kalau seseorang itu misalnya menjabat karena banyak deal-deal politik, banyak jasa dan andil orang lain. Biasanya kalau keinginan balas budi, itu kemudian muncul al-ghayatu tubarrirul wasail, yaitu menghalalkan segala cara. Dan sudah dicatat bahwa di Indonesia ini di antara kepala daerah yang bermasalah dengan KPK itu jumlahnya lebih banyak, yang ditahan KPK banyak, dan itu salah satunya karena faktor qanaah juga. Yang kedua, qanaah merupakan manifestasi kecerdasan moral yang dapat memerdekakan seseorang dari penghambaan diri terhadap urusan duniawi yang menyilaukan dan tidak pernah memuaskan. Yang ketiga, qanaah itu menjadi terapi mental penyakit hati
Jadi dengan qanaah mudah-mudahan penyakit hati seperti tamak, hasad atau hasud, iri hati, namimah, adu domba, kebohongan, kedustaan dan sebagainya itu insya Allah bisa terobati. Yang keempat, qanaah juga dapat menumbuhkan kelapangan rizki, punya rasa ridho, legowo kalau dalam bahasa Jawa ya, zuhud, asketis, merasa cukup, rasa percaya diri bahwa rizki dan rahmat Allah itu maha luas. Rahmat dan rizki Allah itu tidak terbatas, dan rizki Allah itu tidak akan pernah salah alamat ketika diberikan kepada seseorang. Yang kelima, orang yang qanaah itu akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana Nabi bersabda, akan merasakan manisnya kesempurnaan iman orang yang ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Oleh karena itu kita dulu waktu TK itu sering diajar oleh guru kita untuk menghafalkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyallah rasulah. Ternyata kita baru merasakan makna dari ungkapan itu, bahwa kita diajari untuk bersikap ridho, bersikap qanaah. Hidup berkah dan hidup bahagia itu sejatinya merupakan pilihan. Nah, ini kita kaitkan qanaah sebagai salah satu cara kita untuk bisa hidup bahagia. Hidup bahagia itu sekali lagi ukurannya bukan materi. Karena kalau soal materi banyak orang kaya, tapi banyak orang kaya pula yang tidak bahagia. Kebahagiaan itu ternyata juga seperti jenjang pendidikan, bertingkat. Kalau kita lihat anak-anak bercanda tawa, bermain-main, kelihatannya bahagia benar. Rupanya kebahagiaan anak-anak itu terletak pada kebebasan dia bisa menikmati permainan. Nanti meningkat lagi usia SMP, usia SMA, perguruan tinggi, bahagianya beda-beda. Ketika di wisuda itu bahagia banget karena bisa menyelesaikan jenjang studi. Kadang-kadang bahagia itu juga terletak pada seseorang bisa memenuhi apa yang menjadi hobinya. Saya kadang-kadang melihat orang seharian nongkrong di depan empang, mancing, itu kelihatannya bahagia banget. Jadi mancing itu membuat orang bahagia. Atau saya juga lewat di sebuah lapangan golf. Kalau Sabtu, Minggu itu lapangan itu isinya parkir semua. Dan orang main golf itu padahal cuman seperti nyangkul gitu ya. Kelihatannya bahagianya di situ. Jadi bahagia itu menurut banyak ahli, terutama para psikolog, ternyata adanya di rasa, bukan di pikiran. Kalau perasaannya senang, perasaannya puas, perasaannya bisa tersalurkan, itu bahagia. Maka qanaah itu pun kalau dari kajian-kajian psikologi itu bisa membuat hati kita itu merasa puas, merasa senang dengan pemberian Allah, sehingga hormon-hormon kebahagiaan itu bisa diproduksi, maka itu bisa menjadi bahagia. Ada orang yang mengatakan selama engkau masih tetap bisa tersenyum, sejatinya engkau adalah bahagia. Karena dengan senyum itu kita memproduksi hormon endorfin. Dan dengan hormon endorfin itu kita merasakan adanya kelegaan di hati. Kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, dia punya buku judulnya Kimia As-Sa'adah, Kimia Kebahagiaan. Rupanya beliau mengatakan begini, semua makhluk Allah itu berhak dan memiliki kebahagiaannya masing-masing. Ada binatang ternak itu bahagia jika bisa menikmati makanan, minuman, tidur dan kawin. Memang bahagianya di situ binatang ternak. Ada binatang buas yang kalau kita lihat di TV itu merasa bahagia ketika bisa menerkam dan memangsa mangsanya. Namun jangan lupa, kata Imam Ghazali, setan pun bisa bahagia jika sukses memprovokasi, membujuk rayu dan membuat manusia itu menjauh, tersesat dan sekaligus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga memiliki kebahagiaan manakala menyaksikan kehadiran Tuhan, bersikap taat dan selalu mendekat kepadanya. Nah, yang agak fluktuatif ini kebahagiaannya manusia. Karena itu kata Imam Al-Ghazali, jika kita manusia ingin bahagia,
maka kita harus memahami hakikat diri kita. Ma'rifatun nafas istilahnya ya. Mengetahui asal-usul dan jati diri kita, sehingga kita dapat menapaki jalan yang mengantarkan kepada keagungan dan keindahan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin bahagia seperti bahagianya binatang, maka orang yang selalu kuliner, orang yang selalu makan-makan yang enak, itu mungkin bahagia, tetapi sesaat, hanya sampai di perut saja, kan gitu ya. Kalau kita ingin bahagianya itu seperti bahagia setan, maka ya menuruti segala kemauan nafsu syahwat ya bahagia di situ. Tetapi Imam Ghazali bilang kebahagiaan manusia itu terletak seberapa jauh manusia itu justru bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan puncaknya, kebahagiaan yang sekali lagi tidak diukur hanya dengan ukuran-ukuran duniawi dan materi. Sumber kebahagiaan itu sekali lagi adalah kesucian hati. Jalan kebahagiaan, kata Imam Al-Ghazali, itu haruslah dimulai dengan tazkiyatun nafas, penyucian diri kita. Kita banyak bertaubat, berzikir, beribadah kepada Allah, niscaya di situ kita merasakan kebahagiaan hati yang sebenarnya. Kalau yang lain-lain itu sifatnya relatif. Kalau diukur dengan harta dan ketika kita banyak harta mungkin merasa bahagia, tapi kebahagiaannya relatif, materi. Tapi begitu habis atau begitu berkurang mungkin kita menderita. Kita banyak curhat, kita banyak mengeluh, banyak kurang dan sebagainya. Apa ukuran bahagia yang diajarkan oleh agama kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, Nabi pernah bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4. Nanti ada hadis yang lain kita tambahkan sehingga jadi 6. Antakuna zaujatuhu solihah. Kalau kita ingin bahagia, istri kita harus solihah, harus baik. Wa ayyakuna auladuhu abroro. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh juga. Wa khulata'uhu solihin. Teman sepermainan, sekerja, sekantor itu juga soleh-soleh, sehingga kita ketularan solehnya. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Rizkinya diperoleh atau berada di negeri sendiri, dalam arti rizkinya itu halal, thayyib dan berkah. Kalau istri kita belum soleh, pasti kita masih merasa was-was, masih dihadapkan banyak masalah. Tapi kalau udah soleh, sudah seperti soulmate atau sudah seperti chemistry-nya sudah luar biasa, saya kira itu akan kita rasakan sebagai sebuah kebahagiaan. Apa bahagianya kalau hidup itu isinya tengkar terus antara suami istri. Kemudian apalagi anak-anak, ini juga sering menjadi ujian dan cobaan kita. Kalau anak-anak kita sudah menjadi abror, ya, menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti, insya Allah kita juga akan merasakan ketentraman. Makanya doa kita terutama untuk anak itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah tidak merumuskan di situ anak-anak yang misalnya pendidikannya sangat tinggi, ilmunya sangat luas, tidak. Tapi qurrata a'yun, yang bisa membuat hati ini tentram, penyejuk hati, penentram jiwa. Itulah anak-anak yang menjadi dambaan kita. Kemudian di hadis yang lain, selain yang 4 itu disebutkan ada rumah yang lapang. Tentu bukan ukurannya yang sangat besar, tapi penghuninya bisa merasakan lapangnya rumah, meskipun ukuran atau tipenya itu tipe 36 apa tipe 45 gitu ya. Kemudian yang keenam adalah kendaraan yang baik. Nabi tidak menyebut mobil mewah misalnya, tapi kendaraan yang baik. Kalau di masa Nabi kendaraan yang baik ya paling banter unta gitu. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus buat istri kita, pasangan kita itu soleh, anak kita berbakti, teman-teman sekerja kita adalah teman-teman yang baik. Sebab kalau temannya itu tidak baik, kita ketularan tidak baiknya. Seperti halnya diceritakan dalam hadis, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi ya minimal kecipratan bau wanginya. Tapi kalau kita banyak bergaul dengan pandai besi ya kita akan ketularan bau besi yang seperti itu. Kemudian rizki, ini juga sangat menentukan. Maka orang yang banyak mengonsumsi yang tidak halal, tidak baik, dijamin itu tidak akan bahagia. Karena yang haram itu akan menumbuhkan pada dalam diri daging keharaman-keharaman yang lain.
rizki yang kita makan, yang masuk ke dalam diri kita itu betul-betul harus halal ya. Menurut kajian psikologi, indikator bahagia itu ternyata juga banyak. Ini ada 6 di sini. Yang pertama, hidup damai. Hidup damai itu senang melihat orang lain senang. Jangan sebaliknya, senang melihat orang lain susah. Kalau melihat orang lain itu dengan kacamata seperti itu, berarti dia masih ada rasa iri, rasa dengki, dan itu pangkal ketidakbahagiaan. Yang kedua, hati tentram, tidak gelisah, tidak resah, dan tidak merasa ada yang mengancam karir dan masa depannya. Kalau dikit-dikit curiga, dikit-dikit, wah ini jangan-jangan akan membuat saya dimutasi, membuat saya di ini dan seterusnya, itu berarti tidak bahagia. Hatinya masih penuh dengan keluh kesah, hatinya masih mengidap penyakit gegana, gelisah, galau, dan merana. Jangan sampai ya. Yang ketiga, rela berbagi, berempati kegembiraan bersama orang lain. Kalau kita selalu membiasakan punya sikap peduli terhadap sesama, itu pada dasarnya kita berbagi kebahagiaan. Yang keempat, tidak diliputi rasa was-was ya. Hidupnya enjoy, senang gitu ya. Yang kelima, selalu bersyukur, selalu bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah, dan selalu bersabar, bisa menahan diri, bisa menjaga stabilan hidupnya dengan tidak banyak mengeluh. Yang keenam, hidup seimbang. Hidup seimbang itu hidup yang pola dan gayanya berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya secara seimbang, proporsional antara kebutuhan lahir, kebutuhan batin, kebutuhan materi, jasmani, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang qanaah. Belajar menjadi qanaah dalam menjalani kehidupan ini merupakan salah satu bentuk pendakian spiritual yang sangat penting dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Tanpa belajar qanaah, manusia cenderung melampiaskan hawa nafsunya, gaya hidupnya diwarnai serakah, tamak, korup, dan sebagainya. Lebih-lebih jika qanaah itu tidak ada di dalam diri kita, terutama para pemangku kekuasaan yang kadang-kadang pengennya terus saja di atas ya. Jika engkau mempunyai hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, maka engkau dan pemilik dunia ini sama saja. Perkataan Imam Syafi'i ini senada dengan wasiat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qanaah itu merupakan kekayaan yang tidak pernah sirna. Al-qanaatu kanzun la yafna. Belajar menjadi qanaah sebenarnya tidak sulit. Menurut Ibrahim bin Muhammad Al-Haqil dalam bukunya Al-Qanaatu Mafhumuha Manafi'uha At-Tariq Ilaiha, beliau memberikan tips begini. Kalau kita mau qanaah, yang pertama kita harus senantiasa meyakini dan mengakui secara tulus bahwa Allah itu maha adil, termasuk dalam membagi rizki ya. Jangan sampai ketika kita sedang kesulitan, kemudian kita bersuudzon kepada Allah, wah Allah ini nggak adil nih, yang lain diberikan seperti ini kok saya tidak. Jadi mulai dengan keyakinan seperti itu, Allah itu pasti maha adil, Allah itu pasti tahu yang terbaik bagi hambanya. Yang kedua, melatih diri untuk tidak iri dan dengki kepada kelebihan, kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau hidup kita ini dicurahkan untuk hanya menghitung kekayaan orang lain, kita sendiri yang menderita gitu ya. Jadi kita jangan pernah merasa iri dengan rizki yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, menyadari sepenuh hati bahwa jabatan, kekuasaan, kekayaan itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Lebih-lebih kalau soal harta, dalam hadis Nabi itu pertanggungjawabannya paling berat. Kalau ilmu hanya satu yang ditanyakan, usia, kesehatan hanya satu, harta ini dua. Dari mana diperoleh dan dibelanjakan untuk apa, dipergunakan untuk apa. Jadi berat soal kekayaan ini. Yang keempat, menyikapi dan meresponi segala anugerah yang kecil maupun yang besar, sedikit maupun banyak, dengan senantiasa bersyukur. Jadi orang yang berqanaah itu mestinya adalah orang yang pandai bersyukur. Dan orang yang berpandai bersyukur itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan, karena kebersyukurannya itu justru akan berpulang kepada yang bersangkutan. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi.
Siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Lebih-lebih kita meyakini ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Puncak bahagia itu menurut banyak hadis itu adalah ridho. Makanya Allah mensifati para sahabat Nabi itu dengan ungkapan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini artinya para sahabat Nabi itu oleh Nabi dianggap sebagai orang yang paling qanaah. Maka akan doa yang menyertai ketika disebut misalnya Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini rahasianya di situ karena rupanya mereka itu adalah para pejuang sejati yang bisa menerima apa adanya Islam sesuai dengan kapasitas masing-masing. As-sa'adatu laisat antamlik aksar mimma yamlik annas. Bahagia itu bukan engkau memiliki lebih banyak daripada yang dimiliki orang lain. Walakin antardo aksar mimma yardo annas. Bahagia itu adalah engkau lebih ridho daripada yang orang lain ridho. Jadi kalau kita bisa ridho, kalau kita bisa merasa menerima dengan sepenuh hati, insya Allah itu akan menjadikan kita bahagia. Yang terakhir sekali, resep Nabi agar kita menjadi bahagia itu adalah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang berislam, alhamdulillah kita semua sudah menjadi muslim, kemudian memperoleh kecukupan rizki, tidak diukur oleh banyaknya sedikitnya, tapi seberapa penerimaan dan kebersyukuran kita terhadap anugerah Allah, dan dianugerahi oleh Allah sifat qanaah atas segala pemberiannya. Ini yang sangat kita harapkan. Di dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang apabila keempatnya itu diberikan kepada kita, kita seolah-olah sudah memiliki segalanya. Dunia akhirat itu milik kita. Apa 4 hal itu? Nah, ini yang menjadi resep kita nanti. Yang pertama, qalban syakira, hati yang terus dan selalu bersyukur. Walisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Wa badanan alal bala'i sabira, orang yang selalu sabar ketika ditimpa musibah atau ketika menghadapi cobaan. Wa zaujatan la tabghihi khuban fi nafsiha wa malihi, dan istri yang rela dinikahi bukan karena mau menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan menginginkan hartanya. Artinya istri yang solehah. Yang terakhir, Allah juga dan Nabi juga mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar menjadi orang yang qanaah. Di antara doanya itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kata kuncinya di sini di soleh, kata soleh. Kalau kita selalu bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, baik kepada kita, kepada orang tua kita, niscaya kita akan menjadi hamba yang qanaah. Kemudian di hadis yang lain juga Nabi mengajarkan doa, Allahumma rzuqni halalan la tu'aqibni alaihi wa qanni'ni bima razaqtani wasta'milni bihi sholihan taqabbalhu minni Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ya Allah, anugerahilah aku rizki yang halal, janganlah engkau siksa aku atas rizki itu, karena rizki itu boleh jadi justru mengundang siksa Allah kalau tidak diperoleh dan dipergunakan secara benar. Anugerilah aku sifat qanaah dengan apa yang telah engkau rizkikan, anugerahkan kepadaku, dan pakaikanlah aku dengan rizki itu pada jalan yang baik, dan terimalah yang baik dariku. Ya Allah, anugerahilah aku sifat qanaah dengan apa yang telah engkau rizkikan kepadaku, dan berkahilah aku dalam rizki tersebut, dan gantilah atasku setiap sesuatu yang hilang dariku dengan kebaikan atau dengan yang lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita selalu berusaha untuk berdoa. Ini masih ada dua doa lagi nih terakhir. Allahumma rzuqna al-qanaah
waridho bima qasamta lana waj'alna minasyakirina li nikmatika allati la tu'addu wa la tuhsa. Ya Allah, anugerahilah kami sifat qanaah dan ridho terhadap rezeki yang Engkau berikan bagi kami. Jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu yang tak terhingga. Allahumma a'inna 'alad dunya bil qanaah wa 'alad dini bit ta'ah wa 'alal akhirati bis syafa'ah. Ya Allah, tolonglah kami dalam menjalani hidup di dunia ini dengan qanaah. Tolonglah kami beragama dengan ketaatan, dan tolonglah kami di akhirat kelak dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan dengan belajar qanaah ini kita bisa hidup bahagia. Dan hidup bahagia itu adalah anugerah serta pilihan kita semua.